Selamat datang kembali di channel Zona Visual yang selalu hadir menghibur kalian semua lewat film atau serial yang akan saya ceritakan. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe dan like video ini sebagai apresiasi dari kalian. Sebelum itu, saya mengingatkan kembali untuk kalian yang belum mengikuti serial ini dari awal untuk menonton terlebih dahulu episode sebelumnya. Linknya saya sertakan di deskripsi. Jika sudah mengerti, mari kita mulai. Di akhir episode sebelumnya, kita diperlihatkan Helga bertemu dengan seorang pria yang ciri-cirinya menyerupai dengan seorang pria yang ia temui di dalam mimpinya. Pria tersebut memberitahu bahwa kedua lengannya dalam keadaan terluka dan harus segera mendapatkan perawatan. Tanpa berpikir panjang, Helga membawa pria itu ke hadapan Queen Aslaug dan kehadirannya disambut dengan ramah oleh sang tuan rumah. Setelah ketiga wanita ini saling memperkenalkan, si pria memberitahu bahwa dirinya bernama Harbard. Berdasarkan penuturan yang disampaikan olehnya, Harbard adalah seorang pengembara dan sering berpindah-pindah tempat untuk tinggal bersama siapa saja yang bersedia memberikan tempat tidur kepadanya. Ia merasa tersanjung dengan keramahan tuan rumah karena ia tahu bahwa Queen Aslaug merupakan seorang istri dari Ragnar Lodbrok. Walaupun begitu, Queen Aslaug menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengajak temunya itu untuk bergabung makan malam dengannya. Berpindah ke wilayah Wessex, di sana King Egbert dan beberapa bangsawan kerajaan baru saja sampai di pemukiman Lagertha. Nampaknya seiring berjalannya waktu, kini Lagertha mampu berbicara menggunakan bahasa Inggris berkat bantuan Ethelstan dan warga pribumi yang tinggal di pemukiman tersebut. Sang raja datang ke sana dengan membawa semacam pemberian berupa alat-alat pertanian untuk digunakan oleh para petani. Sembari King Egbert menjelaskan kegunaan dari alat yang dimaksud, Lagertha menunjukkan ketakjubannya karena di tempat asalnya ia belum pernah menggunakan alat yang seperti itu. King Egbert berharap bahwa apa yang ia berikan dapat memudahkan pekerjaan para petani, terutama demi menghasilkan hasil yang lebih efisien. Karena ia berpikir bahwa hal-hal semacam membajak, memupuk, dan menabur benih merupakan dasar utama dari apa yang disebut sebagai kehidupan. Scene berpindah memperlihatkan Ragnar dan kawan-kawan yang pada saat itu sedang bersiap-siap untuk melakukan penyerangan kepada pasukan Balgruuf. Di tengah kesibukan mereka, Floki menghampiri Ragnar untuk menyampaikan sesuatu. Karena di sini Floki merupakan seorang penyembah dewa tingkat tinggi, ia menyampaikan keberatannya untuk berperang atas nama kerajaan Inggris. Kemudian ia memprotes sikap Ragnar yang masih saja sanggup bertempur memperjuangkan ambisi King Egbert. Ragnar berpendapat bahwa hal itu ia lakukan demi mewujudkan masa depan yang damai. Karena jika permusuhan terus terjadi, maka yang akan terjadi hanyalah peperangan tanpa akhir. Tempat lain, nampaknya Thorstein semakin menderita setelah beberapa hari kebelakang lengan bagian kirinya terpaksa harus diamputasi. Operasi yang ia lakukan tak mempengaruhi apa-apa karena kini kondisi fisik Thorstein semakin memburuk dan tak mampu lagi menjadi sosok Thorstein yang hebat. Ya, walaupun begitu, ia tak ingin jatuh dalam penderitaannya dan masih memiliki hasrat yang kuat untuk terlibat di dalam peperangan. Singkat cerita, Ragnar dan kawan-kawan telah sampai di tempat di mana Balgruuf beserta pasukannya melindungi diri. Dengan sangat yakin kepada sang pemimpin untuk maju memeriksa keberadaan pihak musuh. Setelah sampai di atas, Thorstein menemukan segelintir pasukan musuh dan ia terus maju mendekati mereka. Namun karena kondisinya yang begitu lemah, beberapa pasukan musuh akhirnya membunuh Thorstein dengan sangat mudah.
Beberapa saat kemudian dari bawah Ragnar dan pasukannya mulai bermunculan dan seketika pertempuran pun terjadi. Didukung dengan kemampuannya, bangsa Viking ini menunjukkan kekuatan terbaiknya kepada musuh-musuhnya. Ragnar selaku pemimpin dari mereka, seperti biasa ia mampu menghabisi lawan-lawannya tanpa sedikit pun kesulitan. Lain halnya dengan Ragnar, Porun sedikit kewalahan menghadapi prajurit musuh dan naasnya ia berhasil dilukai oleh musuh hingga wajahnya terkena oleh senjata. Tak tinggal diam, Bjorn dengan cepat menyelamatkan sang pacar dan kemudian tanpa ampun ia menghabisi prajurit musuh yang telah melukai pacarnya. Sementara itu, Balgrid dan pasukan terkuatnya masih berlindung di antara tebing-tebing yang mengitari tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, Ragnar dan kawan-kawan telah berhasil mengalahkan pasukan pertama dan kini kedua belah pihak mulai berhadap-hadapan. Tak hanya itu, tanpa disadari oleh pihak musuh, Ethelwulf beserta pasukannya muncul di atas tebing-tebing yang mengitari tempat tersebut. Di sini Balgrid tak bisa berbuat banyak karena ia dan pasukannya berdiri di tengah-tengah pasukan musuh. Muncul dari segala arah, panah-panah yang ditembakkan oleh pasukan Ethelwulf berhasil membuat pasukan Balgrid terpecah belah. Dilindungi oleh pengawalnya, Balgrid hanya bisa bersembunyi dan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi dirinya. Sadar akan kekalahannya, pada akhirnya Balgrid berteriak menyatakan bahwa ia telah menyerah. Sementara suami-suami mereka berjibaku di medan perang, Siggy, Helga, dan Queen Aslaug malah asik bercengkrama dengan Harbard di tengah hangatnya perapian. Pria asing ini nampaknya sangat mahir dalam hal menyampaikan sebuah cerita karena ia mampu membuat ketiga wanita ini antusias mendengarkan penuturannya. Harbard bercerita, pada satu waktu ia pernah mengembara dan pergi ke suatu tempat yang bernama Utgard. Konon katanya, tempat yang bernama Utgard ini dipercaya sebagai tempat tinggalnya para raksasa. Melewati perairan panjang, ia sampai di sebuah aula besar yang di dalamnya terdapat para raksasa yang sedang duduk berjejeran di masing-masing bangku mereka. Ketika ia masuk ke sana, para raksasa tersebut melihat ke arahnya sambil menyeringai. Kemudian satu raksasa yang menurutnya sebagai raja bertanya apa keahlian yang dimiliki oleh dirinya. Kepada sang raja, ia berkata bahwa dirinya mampu menghabiskan satu kantong air penuh. Sang raja merasa tak puas dan ingin Harbard bergulat dengan raksasa tua yang dikatakan sebagai Eli. Dikala pertarungan dimulai, ia langsung melompatkan dirinya kepada raksasa tersebut. Namun karena Eli begitu kuat, ia dikunci dan dilemparkan sampai terjatuh. Setelah pergumulan yang menghabiskan tenaga, pada akhirnya Eli memaksa ia berlutut dan kalah. Mendengarkan penuturan Harbard, Siggy merasa tak yakin apakah yang diceritakan betul-betul Harbard. Akan tetapi, Helga berpendapat bahwa orang yang diceritakan oleh Harbard adalah Dewa Thor. Pembicaraan mereka terpotong ketika terdengar suara tangisan Ivar di dalam kamar.
Dengan berbagai cara, sang ibu mencoba meredamkan tangisan sang anak, namun hal itu tak berhasil. Akan tetapi, hanya dengan usapan dan beberapa kalimat, Harbad dengan mudah membuat Ivar kembali tertidur. Berpindah ke istana Wessex, di sana King Egbert mengajak Lagertha ke dalam rumah mandi, tempat di mana sang raja sering menghabiskan waktunya. Lagertha merasa takjub melihat lukisan-lukisan yang tertera di dinding yang mengitari ruangan tersebut. Sang raja meyakini bahwa tempat tersebut merupakan peninggalan Romawi yang dulunya sering dipakai oleh bangsa Romawi untuk menghabiskan waktu membicarakan politik dan lain sebagainya. Masih berhubungan dengan peninggalan Romawi, King Egbert memberitahu bahwa di zaman dahulu, bangsa Romawi telah membangun sebuah kota besar yang masih berdiri hingga saat ini. Kota yang dimaksud oleh sang raja yaitu Paris yang terletak di sebuah tanah yang disebut Francia. King Egbert menggambarkan bahwa kota Paris memiliki keindahan yang berbeda dengan kota-kota besar lainnya. Ethelstan menambahkan bahwa kota Paris ini berada di sebuah pulau yang dilindungi oleh benteng serta dinding tinggi yang mengelilinginya sejauh bermil-mil. Di saat pembicaraan usai, King Egbert dan Lagertha mulai terbawa suasana ke arah yang lebih intim. Menyadari bahwa hal itu merupakan sebuah dosa besar, Judith meninggalkan ruangan dan diikuti oleh Ethelstan. Dikala King Egbert dan Lagertha mantap-mantap, Judith merasa bimbang karena ia merasa telah berdosa. Walaupun sebenarnya ia sangat ingin melakukan hal yang serupa dengan Ethelstan. Setelah ini kita berpindah ke Mercia, yang dimana di sana Ragnar dan Floki berduka dengan kematian sahabat mereka yaitu Thorstein. Kembali, Floki menyangkutkan kematian sahabatnya itu dengan keputusan yang dibuat oleh Ragnar. Bahkan ia menganggap bahwa Ragnar telah dihasut oleh Ethelstan untuk meninggalkan dewa-dewa dan beralih ke Tuhannya umat Kristen. Dengan bijak, Ragnar mengutarakan bahwa semua yang terjadi di sini sudah ditakdirkan dan siapapun tak bisa memilih akan hal itu. Kemudian, Ragnar meninggalkan Floki untuk melihat keadaan Porun yang terluka parah. Namun untungnya, Porun masih hidup walaupun kini wajah sebelah kanannya tak lagi sempurna seperti sebelumnya. Tentu, di sini Bjorn sangat diberatkan dengan apa yang menimpa pacarnya tersebut. Kepada sang ayah, ia mengungkapkan penyesalannya karena telah membiarkan sang pacar ikut dalam pertempuran walaupun ia berfirasat bahwa pacarnya tersebut tengah mengandung anaknya. Jelas, mendengar hal itu Ragnar sangat marah dan kecewa karena Bjorn telah membiarkan hal itu terjadi. Yang masih dalam keadaan marah dihampiri oleh Quentrid beserta sang adik yaitu Balgrid untuk menyampaikan permintaan maafnya. Tanpa banyak bicara, Balgrid diheding oleh Ragnar dan kemudian Ragnar meninggalkannya begitu saja. Sementara itu, penduduk Kattegat dikagetkan dengan ditemukannya jasad dua orang anak kecil yang tak sengaja ditemukan oleh seorang nelayan. Mengetahui hal itu, seluruh wanita di Kattegat khawatir kejadian serupa menimpa anak-anak mereka. Dari sudut pandang Siggy, ia merasa bahwa kejadian itu berkaitan dengan kedatangan Harbad ke Kattegat. Karena ia berpikir bahwa Harbad sendiri adalah seorang penyihir yang memiliki kekuatan semacam itu. Lantas ia bertanya kepada peramal apa keterkaitan Harbad dengan kejadian tersebut. Jika benar Harbad memiliki kekuatan semacam itu, sang peramal melihat bahwa sosok Harbad menggunakan kemampuannya untuk hal yang baik. Menurut apa yang tergambar oleh dirinya, kehadiran Harbad ke Kattegat tidak tersangkut pautkan dengan kejadian tersebut. Beralih ke Wessex, di sana King Egbert dan para bangsawannya kembali ke pemukiman Lagertha untuk menyampaikan berita kemenangan yang telah diraih oleh Ragnar dan kawan-kawan. Di hari itu kebetulan Lagertha beserta rakyatnya akan melakukan penaburan tanaman pertama dan juga ritual persembahan untuk kesuburan lahan yang akan mereka gunakan. Pertama-tama, seekor sapi yang akan dikorbankan dilumuri darah terlebih dahulu di bagian perutnya. Lalu beberapa orang meletakkan sebuah wadah untuk menampung darah dari sapi tersebut. Kemudian Lagertha sebagai pemimpin ritual muncul menggunakan pakaian serba putih dan melantunkan mantra-mantra dari ritual tersebut.
Setelah pemimpin ritual selesai melantunkan mantranya, sang eksekutor menjaga kepala sapi yang akan dikorbankan. Darah dari sapi yang telah mati itu dilumurkan ke seluruh badan sang pemimpin ritual. Selanjutnya, sang pemimpin ritual dan beberapa orang lainnya meneburkan benih pertama ke lahan-lahan yang sudah siap untuk digunakan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu kami di episode selanjutnya. Cukup sekian untuk episode ini dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.